Selamat siang teman-teman dan selamat siang juga Ibu Damara. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang sanitary and phytosanitary biji kopi. Sebelum itu memperkenalkan diri, saya sebagai Maria. Di sini kami memiliki anggota kelompok yaitu Kak Rizky, Kak Lasma, Kak Agung, dan Kak Andreas. Kita masuk ke latar belakang. Latar belakang di sini memiliki 3 poin, yaitu pertama komoditas kopi, Indonesia sebagai penghasil kopi, yang ketiga perjanjian sanitary and phytosanitary. Jadi kita masuk ke komoditas kopi. Komoditas kopi merupakan komoditas perkebunan yang memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kopi yang ada di Indonesia merupakan kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Kopi Robusta banyak ditanam pada tanah mineral dengan ketinggian tempat antara 300 sampai 900 mdpl. Sedangkan kopi Arabica banyak ditanam pada tanah mineral dengan ketinggian tempat lebih dari 1000 mdpl. Dan kopi Liberica banyak ditanam pada tanah gambut di lahan pasang surut dan tanah dekat permukaan laut. Perbedaan antara kopi Robusta dengan kopi Arabica ini biasanya dari rasanya. Kopi Arabica lebih masam daripada kopi Robusta. Kita masuk ke yang poin kedua, yaitu Indonesia sebagai penghasil kopi. Indonesia sebagai penghasil kopi. Komposisi kepemilikan perkebunan di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan 96% dari total area di Indonesia, dan 4% sisanya merupakan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Posisi tersebut menunjukkan bahwa petani di Indonesia yang dalam kopi, Indonesia sebagai penghasil kopi. Komposisi kepemilikan perkebunan kopi di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat dengan porsi 96% dari total areal di Indonesia, dan 4% sisanya merupakan perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Posisi tersebut menunjukkan bahwa peranan petani kopi dalam perekonomian nasional cukup signifikan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan perkopian Indonesia secara langsung akan memperbaiki kesejahteraan petani. Yang ketiga, perjanjian sanitary dan phytosanitary. Di dalam perjanjian ini, Indonesia telah menandatangani 4 perjanjian sanitary and phytosanitary atau SPS dengan sejumlah negara dan kawasan. SPS yang merupakan komitmen untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan dari penyakit, hama, dan atau kontaminan menjadi syarat ekspor sejumlah komoditas pertanian saat ini. 4 hasil perjanjian SPS untuk mempercepat pertumbuhan ekspor Indonesia itu meliputi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA untuk produk coklat, manggi, salak, dan kopi. Untuk selanjutnya, tujuan kita tuh memiliki 3 tujuan. Pertama, mengetahui persyaratan karantina dan keamanan pangan biji kopi. Yang kedua, mengetahui apa saja prinsip utama dalam sanitary dan phytosanitary biji kopi. Yang ketiga, mengetahui peranan kesepakatan sanitary dan phytosanitary biji kopi oleh negara tujuan ekspor. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, SPS bagi komoditas kopi di Indonesia. Kemudian yang kedua, 4 perlindungan SPS, dan yang terakhir perjanjian SPS. Ya. Baik, berikut itu adalah pembahasan. Pada pembahasan ini, pemeriksaan biji kopi didasarkan pada persyaratan karantina. Nah, yang pertama itu pelaksanaan proses produksi biji kopi itu harus sesuai dengan ketentuan dan disertakan dokumentasi pada setiap prosesnya untuk memastikan seluruh kegiatan dan prosedur itu telah berjalan dengan baik. Yang kedua, pemeriksaan terhadap proses sortasi,
cleaning, pengawasan dan penyimpanan pada fasilitas ekspor. Hal ini dilakukan untuk melindungi produk dari penyebaran OPT dan meminimalkan dampak negatif pada produk yang ingin diekspor. Berikutnya itu pemeriksaan sampel. Nah, pemeriksaan ini dilakukan pada setiap volume atau lot kiriman produk untuk memastikan produk maupun komoditas itu yang akan diekspor bebas dari OPT dan telah memenuhi persyaratan lainnya juga. Yang keempat itu kesesuaian kondisi. Nah, di kesesuaian kondisi ini produk biji kopi harus sesuai dan dalam kondisi yang baik atau tidak rusak, baik biji kopinya maupun kemasannya, serta harus memiliki label produk untuk memastikan asal produk itu jelas dari mana. Nah, terus kebersihan alat angkut. Nah, ini harus diperhatikan karena pada saat pengangkutan produk tidak mengalami kerusakan demi menjaga kualitas produk itu tetap bagus, sehingga pada saat sampai ke negara tujuan produk itu tetap dengan keadaan utuh dan tidak mengurangi nilai jual produk itu. Nah, jika terjadi kerusakan maka produk itu bisa gagal ekspor. Nah, itu akan berakibat fatal bagi pengusaha tersebut. Yang terakhir itu ada pelaksanaan pengawasan. Nah, di pelaksanaan pengawasan ini pihak karantina harus wajib selain memeriksa biji kopi atau kondisi biji kopi, petugas karantina juga harus memastikan dan mengawasi juga perlakuan dan keabsahan dokumen produk ekspor tersebut agar jelas produk ini tujuannya negara mana, produk ini berasal dari negara mana, terus produknya apa, dan pemilik usahanya siapa atau perusahaannya apa gitu. Nah, yang terakhir itu biji kopi merupakan salah satu produk pertanian yang berasal dari tumbuhan. Nah, seperti yang kita tahu kan, kopi itu kan adalah tumbuhan yang memiliki nilai jual yang tinggi untuk petani-petani di Indonesia. Nah, pada proses karantina, jika produk itu yang diekspor, terdapat persyaratan khusus untuk kategori tumbuhan. Itu apa saja? Yang pertama adalah telah memiliki sertifikat phytosanitary dan sanitary dan phytosanitary lebih tepatnya dari negara asal dan negara transit atau negara yang disinggahi pada saat proses pengiriman. Berikut sudah melalui tempat pemasukan yang telah ditetapkan. Jadi produk itu diekspor oleh tempat yang jelas. Maksudnya itu kayak lokasi pemasukan itu jelas loh, ibaratnya dari negara mana, terus asalnya produk itu dari mana gitu, dari perusahaan apa gitu. Sudah yang terakhir itu sudah melalui proses karantina. Tentunya kan proses karantina itu harus wajib dilakukan bagi produk yang ingin diekspor. Terima kasih. Saya Rizky Bastanta 52/2017-069. Di sini saya akan menjelaskan 6 prinsip SPS biji kopi. Yang pertama yaitu prinsip harmonisasi. Di anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang ada dalam kesepakatan SPS. Namun demikian, dalam menetapkan ketentuan SPS, anggota WTO diharapkan berpedoman pada standar internasional, pedoman dan rekomendasi yang ada agar prinsip harmonisasi dapat dicapai.
Jadi terdapat 3 lembaga internasional yang menyusun standar internasional ini agar tercapainya harmonisasi ini. Yang pertama itu yaitu International Plant Protection Convention atau IPPC. Yang kedua World Organization for Animal Health atau Organization. Kemudian yang ketiga International The Epizootic atau OIE. Kemudian yang prinsip kedua yaitu kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud yaitu kesepakatan SPS yang mensyaratkan bahwa negara pengimpor menerima ketentuan SPS negara pengekspor. Bagi itu juga dengan sebaliknya. Jadi negara pengekspor juga harus menerima ketentuan SPS negara pengimpor, di mana ini berfungsi untuk menjaga prinsip kesetaraan selama negara pengekspor secara objektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan mencapai ALOP negara pengimpor. Nah, ALOP inilah masuk ke prinsip ketiga, yaitu tingkat perlindungan yang sesuai. Itu yang dimaksud tadi ALOP atau singkatan dari appropriate level of protection. Di sini yang dimaksud ALOP ini adalah tingkat perlindungan yang sesuai, yaitu tingkat perlindungan yang dianggap sesuai oleh anggota WTO untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan yang ada dalam wilayahnya. Jadi dengan demikian setiap anggota perlu mempertimbangkan untuk meminimalkan efek negatif terhadap perdagangan. Yang pertama itu yang perlu dipertimbangkan itu yaitu mitigasi OPT di tempat produksi bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan risiko terbawanya OPT pada buah kopi dari tempat produksi. Yang kedua itu yaitu kegiatan mitigasi OPT di fasilitas ekspor. Yang ketiga kegiatan untuk menyiapkan biji kopi siap ekspor yang dilakukan di fasilitas ekspor. Yang keempat yaitu mitigasi OPT di ruang penyimpanan. Nah, masuk yang keempat prinsip penilaian risiko, yaitu mensyaratkan anggota WTO untuk mendasarkan ketentuan SPS mereka pada hasil penilaian risiko sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam melaksanakan penilaian risiko, anggota WTO disyaratkan untuk menggunakan teknik penilaian risiko yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan. Masuk yang ke prinsip yang kelima yaitu kondisi regional. Di sini kesepakatan SPS menyarankan anggota WTO untuk menyesuaikan ketentuan SPS mereka dengan kondisi regional dari mana produk berasal dan kemana produk ditujukan. Jadi kondisi regional diartikan sebagai karakteristik SPS suatu wilayah yang dapat merupakan seluruh. Jadi karakteristik SPS yang ada di wilayah yang diterapkan di wilayah ini dapat diterapkan lagi di wilayah-wilayah yang lainnya. Jadi semuanya setara gitu. Kemudian negara pengekspor yang menyatakan area bebas hama dan penyakit atau tingkat serangan yang rendah harus memberikan bukti-bukti yang diperlukan dan memberikan akses yang wajar kepada negara pengimpor untuk mengadakan pemeriksaan, pengujian, dan prosedur lain yang diperlukan. Kemudian masuk ke prinsip yang keenam, yaitu transparansi. Di sini prinsip transparansi ini mensyaratkan anggota WTO untuk menyediakan informasi tentang ketentuan SPS mereka dan menyampaikan apabila ada perubahan dalam ketentuan tersebut. Anggota WTO juga disyaratkan untuk mempublikasikan peraturan SPS mereka yang mereka ubah tadi. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan melanjutkan tentang syarat fitosanitary bagi kegiatan ekspor biji kopi. Syarat fitosanitary umumnya ditentukan oleh negara tujuan ekspor biji kopi. Secara umum terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekspor biji kopi. Yang pertama yaitu bebas dari OPT. Bebas dari OPT seperti bebas dari sisa-sisa tanaman, hewan, tanah, atau kontaminasi lainnya. Yang kedua, dilengkapi dengan import permit dari otoritas kompeten di negara tujuan ekspor. Yang ketiga, dilengkapi dengan sertifikat fitosanitary. Yang keempat, diberi perlakuan fumigasi atau perlakuan karantina lainnya jika diperlukan. Yang kelima, yaitu dikemas menggunakan kemasan yang baru dan bersih. Pada syarat fitosanitary memberikan keuntungan dalam kegiatan ekspor biji kopi itu sendiri. Diketahui dari data sistem otomasi karantina pertanian, syarat fitosanitary memiliki dampak positif bagi kegiatan ekspor biji kopi. Dampak positif itu dapat dilihat dari bertambahnya jumlah negara tujuan ekspor biji kopi.
yang awalnya dari 9 negara menjadi 13 negara. Hal ini diketahui bahwa terdapat penambahan jumlah negara tujuan ekspor sebanyak 4, di antaranya yaitu Tiongkok, Saudi Arabia, Hong Kong, dan Australia. Selain itu, terjadi peningkatan 44% kinerja ekspor kopi di bulan Oktober 2019 dibandingkan dengan bulan Oktober 2018. Diketahui juga terdapat penambahan jumlah ekspor biji kopi. Pada bulan Januari sampai Oktober 2019, ekspor biji kopi berjumlah 43,46 ton dengan nilai 4,8 miliar rupiah. Hal ini dinilai meningkat dibandingkan bulan Januari sampai Oktober 2018 yang jumlah ekspor biji kopinya berjumlah 32,8 ton bernilai 2,8 miliar rupiah. Nah, itu teman-teman presentasi dari saya tentang syarat fitosanitary bagi ekspor biji kopi. Nah, dari tujuan yang telah kami tetapkan, terdapat 3 kesimpulan yang kami simpulkan dalam presentasi hari ini. Yang pertama yaitu, biji kopi merupakan salah satu produk pertanian yang berasal dari tumbuhan. Oleh sebab itu, syarat karantina didasarkan pada syarat karantina tumbuhan. Petugas karantina tumbuhan melakukan pemeriksaan biji kopi untuk memenuhi seluruh persyaratan fitosanitary negara tujuan. Persyaratan tersebut dilakukan mulai dari produksi hingga pemasaran, baik dari bahan-bahan produksi, alat maupun fasilitas yang digunakan. Nah, yang kedua, terdapat 6 prinsip utama yang digunakan dalam sanitary dan phytosanitary kopi. Di antaranya, ke-6 prinsip tersebut adalah harmonisasi, kesetaraan, tingkat perlindungan sesuai penilaian resiko, kondisi regional, dan transparansi. Ke-6 prinsip tersebut dilakukan untuk menjamin eksistensi biji kopi. Kesimpulan yang ketiga yaitu ada beberapa negara tujuan ekspor biji kopi yang menjadi target Indonesia sendiri. Syarat fitosanitary sendiri ditetapkan oleh negara tujuan ekspor biji kopi. Negara tujuan ekspor biji kopi diantaranya adalah Kanada, Tiongkok, Saudi Arabia, Hong Kong, Australia, Filipina, dan negara-negara lainnya. Terima kasih teman-teman. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan bertanya dengan kelompok kami. Terima kasih.